Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas tutorial fisika dasar terkait dengan gerak proyektil. Nah, di layar sudah ada soal. Oke, soalnya itu adalah sebuah bola dilemparkan dari atas gedung dengan kecepatan awal 20 meter per detik pada sudut 30 derajat. Ya. Kemudian tinggi gedungnya 40 meter dan bola membutuhkan waktu T sebelum membentuk tanah. Jadi misalkan mungkin 50 meter per sekon kuadrat. Hitunglah waktu T mencapai titik tertingginya atau ketinggian maksimumnya, kemudian berapa ketinggian maksimumnya, kemudian waktu yang dibutuhkan untuk kembali posisi sejarah yang pelempar, kemudian waktu sampai menyentuh tanah, jarak horizontal tempo bola, dan kecepatan bola sebelum membentur tanah. Oke, baik. Kita akan ilustrasikan dalam bentuk gambar. Kira-kira gambarnya akan seperti ini, gitu ya. Jadi ada dilempar pada ketinggian gedung 40 meter, posisi di sini, gitu ya. Dengan sudut theta 0 itu adalah 30 derajat. Dan kecepatan awalnya V0-nya itu adalah 20 meter per detik. Nah, maka kemudian pertanyaan pertama adalah waktu T agar bola mencapai titik tertingginya. Artinya berapa waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai ketinggian maksimum. Ketinggian maksimumnya adalah ketinggian ketika berada pada keadaan T sama dengan T1. Oke. Nah, dari sini kemudian kita bisa menyelesaikannya, gitu ya. Baik, yang pertama, yang bagian A. Oke, di soal, ya, pada soal kita sudah mengetahui bahwa A itu sama dengan minus G itu sama dengan min 10 meter per sekon kuadrat. Ini adalah untuk percepatan graviternya. Nah, kenapa dia sebenarnya minus G atau min 10 meter kuadrat per sekon kuadrat? Karena kita setting bahwa Y-nya itu dia ke atas, gitu ya. Y-nya di atas dan X-nya di sana. Maka berarti bola bergerak ke atas, maka berarti kemudian dia melakukan arah gaya gravitasi, sehingga kita akan sebut sebagai minus G. Nah, kemudian ya, ketika dia mencapai sebagai titik awalnya itu pada ketinggian maksimum 20 meter, tetapi ada di sini. Nah, sehingga kemudian kita juga dapatkan bahwa Y0-nya itu sama dengan 0, ya. Yuk kita lihat Y ini X, maka ketika di sini Y0 berarti Y-nya Y0-nya sama dengan 0. Nah, sehingga kemudian, gitu ya, kita bisa menguraikan komponen kecepatan awal, gitu ya. Komponen kecepatan awal, gitu ya, yaitu yang pertama pada bagian X X0 sama dengan ini sama dengan V0 cosinus theta 0, ya. Nah, ini sama dengan 20 meter per detik dikali dengan cosinus dari 30 derajat. Ini sama dengan akan menghasilkan, kalau kita selesaikan, maka cos 30 itu adalah dikalikan dengan 20 meter per detik, maka akan diperoleh sekitar 17,32 meter per detik. Nah, itu yang pertama. Kemudian untuk yang komponen Y-nya, yaitu Y0 ini sama dengan V0 sinus theta 0. Nah, ini sama dengan 20 meter per detik
kalikan dengan sinus 30 derajat. Nah, ini kalau kita selesaikan akan kita dapatkan 10 meter per detik atau meter per sekon. Nah, kemudian ketika dia mencapai ketinggian maksimum, ya, maka bola itu akan berhenti sejenak, berhenti sesaat, gitu ya. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa yang pertama VY0-nya itu 10 meter per sekon, sementara ya kita juga akan dapat menuliskan bahwa VY itu sama dengan 0, ya, karena pada ketinggian maksimum dia berhenti sesaat pada H maksimum. Oke. Nah, sehingga kemudian kita bisa menuliskan atau menyelesaikan untuk menentukan waktu untuk mencapai ketinggian maksimum, ya, menggunakan persamaan bahwa VY itu sama dengan VY0 saya kurangi dengan G kali T, ya, dimana T di sini dimaksud adalah, kalau kita lihat di sini adalah T1, kita tuliskan sebagai T1. Nah, ini sama dengan, atau kita akan peroleh, ya, bahwa VY sama dengan 0, berarti 0 sama dengan, kemudian VY0 itu sama dengan 10 meter per sekon, dan dikurangi 10 meter per sekon kuadrat. Tetapi kemudian ia adalah 10 meter per sekon kuadrat. Oke. Kemudian saya kalikan dengan T1 kali T1. Nah, dari sini kita bisa peroleh bahwa T1 itu sama dengan 10 dibagi dengan 10. Ini kalau pindah ruas ke sana sama dengan 10 meter per sekon, maka yang tersisa adalah 10 meter per sekon, ya, dibagi dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini sama dengan 1 sekon. Oke, jadi untuk mencapai ketinggian maksimum, bola membutuhkan waktu, atau pada waktu T sama dengan 1 detik 1 sekon, maka bola sudah mencapai ketinggian maksimum, yaitu pada ketinggian T sama dengan T1. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang bagian B, ya, yang bagian B itu adalah berapa ketinggian maksimumnya. Oke. Nah, untuk mencari ketinggian maksimum, ya, maka kita telah mendapatkan bahwa T1 sama dengan 1 detik, gitu ya. Sementara, ya, ketinggian maksimum kita sudah dapatkan rumusnya, bahwa untuk mencarinya adalah bahwa Y itu sama dengan VY0 kali T kurang 1/2 GT kuadrat, ya. Dimana T di sini yang dimaksud adalah T1, maka ini sama dengan, ya, sementara yang Y-nya itu adalah tidak lain adalah ketinggian maksimumnya, maka persamaan ini kita bisa tuliskan itu menjadi H sama dengan VY0 kurang 1/2 GT kuadrat, maka ini sama dengan V0 nya sama dengan 10 meter per sekon, kemudian dikalikan dengan waktunya 1 sekon, saya kurangi dengan 1/2 dikali dengan 10 meter per sekon kuadrat,
gitu ya. Jadi 10 meter per sekon kuadrat, terus saya kali dengan 1 sekon kuadrat ya. Maka ini hasilnya itu adalah, kalau kita selesaikan maka kita dapatkan bahwa ketinggian maksimum misalnya 5 meter. Oke, jadi ketinggian maksimumnya yaitu ketinggian pada saat T sama dengan T1 itu adalah 5 meter dari dari posisi awal, Y0. Jadi dari posisi ini maka ketinggian maksimum itu adalah T sama dengan T1 sama dengan 5 meter. Kemudian yang ketiga ya, yang bagian C. Oke, yang bagian C itu adalah berapa waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke posisi sejajar pelempar. Artinya berapa waktu yang dibutuhkan untuk ya mencapai T sama dengan T besar. Jadi dia sejajar dengan posisi pelempar awal ya. Jadi ini sejajar, artinya berarti ya ketika ada di sini berapa waktunya untuk mencapai di sini. Kalau tadi ketinggian maksimumnya di sini T sama T1, maka berapa sekarang waktu dibutuhkan untuk mencapai posisi yang sejajar, yaitu pada saat T sama dengan T besar. Nah, untuk menentukan yang sejajar, waktu yang dibutuhkan untuk sejajar dengan posisi awal dengan pelempar, maka ketika ya, bola kembali pada sejajar dengan ketika dia kembali ke posisi yang sejajar dengan posisi pelempar keadaan awal, maka koordinat Y itu juga akan kembali pada posisi awal Y sama dengan 0 ya. Pertama itu koordinat Y nya itu akan kembali ke awal, yaitu Y sama dengan 0, dan T sama dengan T besar. Berdasarkan gambar tadi kita sudah menetapkan bahwa waktu yang dibutuhkannya itu adalah T besar. Nah, sekarang untuk mencari waktu T besar ini ya, maka kita bisa menggunakan persamaan yang hampir sama dengan menentukan ketinggian maksimumnya, gitu ya, ketinggian maksimum, dimana rumusnya itu adalah bahwa Y itu sama dengan V Y0 dikalikan dengan T, tetapi kemudian di sini adalah T besar, bagian bahwa T minus 1/2 GT kuadrat. Nah, karena T sama dengan T besar dan Y sama dengan 0, maka persamaan ini kemudian kita tuliskan itu menjadi 0 sama dengan VY0 nya itu adalah 10, jadi 10 dikalikan dengan T besar kurang 1/2, di mana G nya itu adalah juga 10 dikali dengan 10, kemudian saya kali dengan T kuadrat, T besar kuadrat ya. Maka persamaan ini kalau ini saya pindah ruaskan, maka kita akan peroleh 10 gitu ya. Ini saya pindah ruas, 1/2 kali 10 sama dengan 5, berarti 5 T kuadrat ini sama dengan 10 T. Oke. Nah, dari persamaan ini kita lihat, maka kita akan peroleh 5 T sama dengan 10 ya. Hasil kita peroleh bahwa T itu sama dengan 10 bagi 5 sama dengan 2 detik ya. Nah, jadi ya, waktu untuk untuk mencapai posisi yang sama dengan posisi awal, yang sejajar dengan posisi awal, yaitu di mana T sama dengan T besar itu adalah 2 detik. Nah, bisa kita lihat bahwa 2 detik itu merupakan 2 kali waktu untuk mencapai ketinggian maksimum. Jadi secara tidak langsung sebenarnya itu adalah bahwa untuk waktu yang dibutuhkan untuk mencapai posisi yang levelnya sama dengan level awal
posisi awal, yaitu sebenarnya sama dengan 2 kali dari waktu untuk mencapai ketinggian maksimum, yaitu 2 kali T1 sama dengan 2 detik. Nah, itu akan bisa kita lakukan kalau bentuknya dia simetri atau pergerakan proyektilnya dia simetri. Tapi kalau tidak simetri maka tidak boleh, kita tidak bisa menggunakan hal yang demikian, gitu ya, kira-kira gitu. Oke. Itu yang ketiga. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa waktu ya dibutuhkan untuk sampai menyentuh tanah? Itu pada keadaan T sama dengan T aksen, gitu ya. Kita tuliskan di sini, gitu ya. Oke. Sekarang yang bagian D, ya, yaitu waktu sampai menyentuh tanah. Waktu sampai menyentuh tanah, gitu ya. Nah, waktu untuk mencapai posisi atau mencapai tanah, nah, di sini kita sudah gambarkan bahwa waktu tersebut adalah T sama dengan T aksen, gitu ya. T sama dengan T aksen. Nah, persamaan ini juga untuk menentukan ini juga akan kita gunakan rumus yang sama seperti kita menentukan pertanyaan pada bagian B dan bagian C, ya, dimana masing-masing kalau yang bagian C tadi mengganti bahwa T sama dengan T besar, sementara yang pada bagian D ini kita ganti T sama dengan T aksen. Nah, sehingga kita bisa mengambil kembali persamaan yang ini, gitu ya. Itu sama dengan ini. Saya saja. Nah, kita akan gunakan persamaan ini, ya, yaitu Y sama dengan VY0T kurang 1/2 GT kuadrat. Tapi kemudian, ya, T-nya itu bukan lagi T kecil ini, tapi ia merupakan T sama dengan T aksen. Jadi Y sama dengan VY0 kali T aksen kurang 1/2 GT aksen kuadrat. Nah, ini sekarang persamaannya. Nah, dengan asumsi bahwa, gitu ya. Nah, untuk mencapai ketinggian untuk mencapai tanah, gitu kan ya. Maka kita lihat, ya. Kalau yang tadi posisi koordinat Y-nya, koordinat awalnya ada di sini, yang di atas adalah positif, Y positif, dan yang sana X positif, maka ke bawahnya itu adalah Y negatif. Nah, artinya apa? Bahwa yang Y pada keadaan ini adalah Y-nya sama dengan minus 40. Kenapa minus 40? Karena tinggi gedung sebenarnya 40 meter. Ya kan, dia arahnya ke bawah, ke sumbu Y koordinat Y negatif, maka berarti dia arahnya berarti nilainya minus 40. Ya. Jadi kita akan peroleh, jadi Y-nya itu adalah minus 40, ya. Ini sama dengan VY0 masih sama, yaitu 10 meter per detik. Jadi ini 10, kemudian saya kalikan dengan T aksen, saya kurangi dengan 1/2 kali 10 karena G tadi 10, kemudian saya kali dengan T aksen kuadrat. Oke. Nah, dari persamaan ini kemudian kita akan peroleh, ya, minus 40 sama dengan 10 T aksen kurang 1/2 kali 10 sama dengan 5 T aksen kuadrat, kira-kira gitu, ya. Nah, kemudian persamaan ini kita akan tuliskan ke dalam bentuk menjadi seperti ini. Tuliskan dalam bentuk persamaan persamaan kuadrat, gitu ya. Berarti ini sebenarnya sama dengan 5 T aksen kuadrat kurang 10 T aksen kemudian kurang 40 sama dengan 0. Lalu kemudian untuk menyelesaikan persamaan ini kita gunakan persamaan kuadrat, gitu ya. Kita gunakan persamaan kuadratik,
atau biasa disebut dengan rumus ABC gitu ya. Biasanya orang bilang seperti itu, rumus ABC. Nah, ini kita sebut dengan rumus ABC, yaitu T akses sama dengan minus B plus minus B kuadrat minus 4AC dibagi dengan 2A. Nah, dari persamaan ini kita bisa menuliskan bahwa yang A itu sama dengan 5, B sama dengan minus 10, dan C sama dengan minus 40. Oke, nah sehingga kata substitusi persamaannya itu akan kita dapatkan T aksen sama dengan minus B minus ketemu minus sama dengan plus, berarti 10 plus minus akar dari B kuadrat, berarti minus 10 pangkat kuadrat, berarti sama dengan 100 kurang 4 ya kali A sama dengan 5 dikali dengan C sama dengan minus 40 kali minus 40. Oke, kemudian dibagi dengan 2 kali 5. 2 kali 5. Oke. Nah, ini sama dengan kalau kita selesaikan ya. Kalau kita selesaikan, maka akan kita peroleh 10 plus minus 30 dibagi dengan 10. Oke. Dibagi 10. Nah, ini sama dengan kalau kita ambil hasilnya, kalau kita ambil positifnya, kita akan peroleh T aksen ini sama dengan 10 tambah 30 bagi 10 itu sama dengan plus 4. Jadi plus 4 detik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, T aksen sama dengan 10 kurang 30 sama dengan minus 20 bagi 10 berarti minus 2 second. Ya. Nah, waktu tidak mungkin negatif, bernilai negatif. Tidak mungkin mundur ke belakang. Maka yang memenuhi persamaan ini waktunya adalah T aksen sama dengan 4 detik. Oke. Jadi kesimpulannya adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyentuh tanah atau sampai ke tanah itu pada saat T sama dengan T aksen sama dengan 4 detik. Oke. Itu yang keempat. Sekarang yang ke-5 ya. Yang kelima, yang bagian E, yaitu jarak horizontal dari tempo bola. Jarak horizontalnya kalau kita lihat di sini adalah X-nya. Dari posisi awal kita ambil 3 lurusnya sampai jatuhnya bola, yaitu pada saat T sama dengan T aksen. Berarti posisi X atau jarak X ya. Nah, jarak X saya kira ini kita sudah kita sudah tentukan rumusnya, kita sudah pelajari rumusnya. Jarak horizontalnya ya, maka rumusnya itu adalah X sama dengan ya V0 kosinus theta 0 ya, saya kalikan dengan T ya, saya kalikan dengan T. Tapi T yang di sini adalah T yang dimaksud di sini adalah T aksen. Kenapa? Karena waktu ketika mencapai posisi ini adalah T aksen. Jadi sebenarnya persamaan ini itu adalah X sama dengan ini T aksen. Maka ini sama dengan V0 nya berapa? V0 nya itu adalah 20 ya. V0 oke, kosinus theta 0. Kalau kita lihat tadi hasilnya adalah 17,32 meter per detik ya. Maka kemudian saya kalikan dengan waktunya itu adalah 4 detik. Nah, kalau kita selesaikan, kita cakap pakai kalkulator atau seperti apa, maka akan kita dapatkan jarak X-nya itu adalah 69,28 meter. Itu jarak horizontal, yaitu jarak X. Nah, kemudian yang bagian terakhir, yang bagian F,
itu adalah kecepatan bola. Nah, ya. Kecepatan bola saat menyentuh tanah. Jadi kecepatan saat bola mencapai tanah pada jarak x dan pada waktu t sama dengan t aksen. Nah, untuk menentukan kecepatan bola ini, maka akan kita gunakan persamaan, yaitu pertama kita akan menentukan berapa VY-nya ketika pada saat T sama dengan T aksen, ya. Jadi VY pada saat T sama dengan T aksen berarti VY 0 min GT aksen. Maka ini sama dengan 10 saya kurangi dengan 10 saya kalikan dengan T aksen 4. Ini sama dengan minus 30 meter per sekon. Nah, sorry, di sini ada meter per sekon. Kemudian di sini meter per sekon kuadrat. Dan yang ini adalah 4 sekon. Oke. Ini kita peroleh bahwa V-nya sama dengan minus 30 meter per detik. Ya. Nah, nilai negatif atau tanda negatif ini menunjukkan bahwa komponen vertikalnya itu dia arahnya ke bawah. Ya. Jadi kita lihat berarti arahnya kan ke bawah dari posisi awal, ya. Nah, sehingga kemudian, ya, karena Vx sama dengan Vx0, ya, jadi Vx sama dengan Vx0 sama dengan 17,32 meter per detik, ya. Maka kemudian kita bisa menggunakan atau menjadi pertanyaan adalah bahwa V-nya itu sama dengan akar dari, ya, Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Oke. Nah, ini sama dengan akar dari Vx-nya berapa? 17,32 kuadrat, ya, kurang Vy-nya minus 30 kuadrat. Oke. Ini kalau kita selesaikan maka akan menghasilkan bahwa V-nya itu sama dengan 34,64 meter per detik, ya. Nah, kemudian arah dari V tadi kita sudah dapatkan bahwa pada saat arahnya pada saat T sama dengan T aksen itu sama dengan 4 detik, ya, maka dia akan membentuk sudut theta terhadap horizontalnya. Nah, lihat ini ada sudut theta terhadap horizontal, ya. Maka kita juga bisa menentukan bahwa besarnya sudut theta-nya itu adalah bahwa theta itu sama dengan tangen min 1 dari besaran Vy saya bagi dengan Vx, ya. Maka ini sama dengan nilai mutlaknya tangen min 1 dari karena nilai mutlak dari minus 30 sama dengan 30, dari 30 saya bagi dengan 17,32, maka ini sama dengan kita akan dapatkan tangen min 1 dari 1,73. Hasilnya itu adalah tetanya sama dengan 60 derajat. Oke. Jadi kecepatan bolanya itu adalah 34,64 meter per detik. Kemudian Vy-nya itu adalah minus 30 karena arahnya ke bawah, dan sudut yang dibentuk ketika dia membentur tanah terhadap arah horizontalnya itu adalah sebesar theta sama dengan 60 derajat. Oke. Nah, itu
jawaban dari soal dari A sampai F. Oke. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.